Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan penelitian kami mengenai pengaruh penggunaan brand ambassador idol K-pop NCT Dream terhadap keputusan pembelian produk Mi Lemonilo oleh Citizen Indonesia. Berikut anggota kami, Arinda Rahmi dari Manajemen Bisnis dengan NLP terakhir 008, Ideal Divavin dari Manajemen Bisnis dengan NLP terakhir 024, Nur Aini Larasati dari Arsitektur dengan NLP terakhir 091, Yusna Karastitis dari Arsitektur dengan NLP terakhir 095, Muhammad Arya Gading dari Manajemen Bisnis dengan NLP terakhir 098, saya Jovita Rama Gunawan dari Arsitektur dengan NLP terakhir 127, Hendrika Mariana dari Manajemen Bisnis dengan NLP terakhir 149, dan Aziza Alia dari Arsitektur dengan NLP terakhir 111. Yang pertama ada abstrak. Jadi riset metode kita menggunakan data kuantitatif yang didistribusikan lewat WhatsApp dengan 20 responden, yang mana respondennya adalah NCTzen, Sales Lemino meningkatkan dari 8 ke 14 orang, di mana menunjukkan pengaruh dari K-pop brand ambassador. Next. Berikut merupakan latar belakang kami kenapa kami melakukan research ini. Jadi dalam persaingan yang semakin ketat ini, perusahaan itu harus memiliki inovasi dan strategi pemasaran yang baik agar dapat bertahan dan meraih pangsa pasar. Untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, perusahaan itu harus memahami perilaku konsumen yang membeli produk mereka. Dalam ekonomi global yang tidak pasti, perusahaan harus proaktif dan inovatif untuk mengatasi masalah yang ada dan terus berkembang. Keunggulan kompetitif merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perusahaan. Saat ini, konsumen dimanjakan dengan berbagai macam produk sehingga mereka memilih produk mana yang akan dibeli. Nah, dalam dunia pemasaran, brand ambassador ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penjualan dan keberhasilan suatu brand atau perusahaan dalam mewujudkan identitas korporatnya yang meliputi penampilan, perilaku, nilai, dan etika. Kunci utama seorang brand ambassador adalah kemampuan menggunakan strategi periklanan yang mengikat layanan produk pelanggan dan menarik banyak konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Brand ambassador adalah orang yang dapat mempresentasikan produk atau merek kepada konsumen sehingga menjadi lebih familiar dan diingat. Nah, menurut data dari WINA, World Instant Noodle Association, Indonesia merupakan negara atas daya tarik dan kekuatan serta citra merek sebagai variabel dependen. Yang subvariabelnya adalah kekuatan asosiasi merek, simpati asosiasi merek, dan keunikan. Karakter asosiasi, jenis penelitian ini adalah asosiatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NCT Dream sebagai brand ambassador berpengaruh signifikan terhadap brand image mie instan Lemonilo sebesar 39,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nah, tingginya konsumsi mie instan di Indonesia dan meningkatnya masalah kesehatan terkait mie instan menjadi alasan utama Lemonilo memperkenalkan mie instan yang lebih sehat dan nikmat. Lemonilo bermitra dengan grup K-pop Korea Selatan NCT Dream sebagai duta merek untuk mendukung komunikasi pemasaran mereknya. Ini adalah bentuk pengaruh Korean Wave, ekspresi penyebaran budaya Korea ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Next. Oke, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, beberapa ada permasalahan yang dipengaruhi oleh antusiasme penggemar idol K-pop yaitu NCT Dream, yang mana rumusan masalah yang kami angkat ini menanyakan tentang pengaruh brand ambassador idol K-pop terhadap keputusan pembelian produk. Hal-hal yang memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk yang berhubungan dengan brand ambassador idol K-pop, dan juga mengetahui hubungan antara Korean Wave dengan keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Next. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dan sejauh mana NCT Dream berperan sebagai brand ambassador. Selain itu, tujuan kami juga adalah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian produk, serta mengetahui hubungan Korean Wave dengan keputusan konsumen dalam membeli produk. Lebih lanjut lagi, dengan penelitian ini akan menunjukkan bagaimana pengaruh brand ambassador idol K-pop NCT Dream terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk Lemonilo, seperti kepercayaan, kesesuaian, popularitas brand ambassador, Korean Wave, peran exposure, sosial media, dan iklan dalam memengaruhi permintaan konsumen untuk membeli produk Lemonilo. Dalam penelitian ini,
akan ada beberapa konsumen yang merupakan penggemar dari brand ambassador. Brand ambassador yang dimaksud adalah NCT Dream. Data yang diperoleh akan menunjukkan pengaruh brand ambassador idol K-pop terhadap keputusan pembelian produk tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi yang pertama ini kita mengambil pemasaran. Jadi pemasaran ini merupakan suatu aktivitas perkumpulan lembaga, proses untuk membentuk, mengkomunikasikan, mengantarkan, dan bertukar tawaran bervalue bagi konsumen, klien, partner, serta masyarakat sosial dengan jumlah yang banyak. Dikutip oleh Cutler dan Keller tahun 2016. Selanjutnya kita juga mengutip brand ambassador. Jadi apa sih brand ambassador itu? Brand ambassador menurut Lea Greenwood dalam Putra Suharyono Abdillah et al. 2019 mengatakan bahwa brand ambassador merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi serta terhubung dengan khalayak. Kemudian topik kami merupakan topik tentang orang yang berasal dari Korea, sehingga kami memastikan itu berhubungan dengan Korean Wave. Nah, Korean Wave sendiri ini merupakan sebuah istilah tentang penyebaran budaya Korea hingga populer melalui produk-produknya seperti musik, drama, ataupun style. Selain itu, kita juga mengambil topik fanatisme. Fanatisme sendiri menurut Rusdianto Jika dan Haryati tahun 2013 merupakan salah satu bentuk cinta yang berlebihan yang berdampak besar pada sikap hidup seseorang. Fanatisme adalah fenomena yang sangat penting dalam budaya modern dan dalam realitas pribadi dan sosial masyarakat karena budaya memiliki pengaruh besar pada individu dan hubungan interpersonal yang ada pada individu. Next, lanjut selanjutnya ini kita juga mengutip brand image atau citra merek. Nah, gambaran tentang merek yang berisi informasi tentang merek atau brand tersebut. Citra positif yang terbentuk dalam suatu merek berasal dari keyakinan dan penilaian yang diciptakan oleh merek tersebut. Selain itu, citra merek memiliki beberapa aspek yang menjelaskan merek sebagai produk organisasi dan simbol. Nah, kemudian kita juga mengambil studi literatur terdahulu yang kami ambil adalah berjudul The Influence of BTS K-pop as Brand Ambassador on Purchase Decision in Tokopedia. Selain itu, dan juga literatur lainnya. Next. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Sebelumnya kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana kami mengirimkan survei berupa Google Form kepada grup WhatsApp nCitizen Indonesia dan diperoleh 20 responden. Nah, didapatkan bahwa dari 20 responden, jumlah orang yang pernah membeli Mi Lemonilo sebelum menggunakan brand ambassador NCT Dream yaitu 6 orang pernah membeli Mi Lemonilo sebelum menggunakan brand ambassador NCT Dream dan 6 orang pernah membeli Mi Lemonilo sebelum menggunakan brand ambassador NCT Dream dan 14 orang belum pernah membeli Mi Lemonilo menggunakan brand ambassador NCT Dream. Dan setelah menggunakan brand ambassador NCT Dream terdapat 20 orang pernah membeli Mi Lemonilo setelah menggunakan brand ambassador NCT Dream. Dari survei ini 20 responden menjawab bahwa alasan utama membeli Mi Lemonilo X NCT Dream karena dengan membeli Mi Lemonilo NCT Dream bisa mendapatkan bonus photocard member NCT Dream. Hal ini dikarenakan banyaknya fans yang mengoleksi photocard dan juga viralnya hal tersebut di TikTok. Next. Baik, selanjutnya ada analisis ekspresi, sikap fanatik, dan juga kebiasaan. Nah, dari hal ini adanya benefit dari Lemonilo menjadi alasan mengapa banyak pembeli membeli produk Lemonilo yang akhirnya menunjukkan sifat fanatik terhadap mereka. Sifat fanatik itu sendiri adalah sikap yang suka berlebihan kepada suatu hal. Nah, kefanatikan ini sendiri yang mempengaruhi tindakan dan keputusan yang terjadi pada nCitizen itu sendiri. Nah, pada ekspresi fanatik terdapat 4 kategori, yaitu yang pertama yang adalah rasa kagum. Rasa kagum itu sendiri adalah antusiasme yang terbentuk pada suatu subjek. Yang kedua ada kecanduan, yaitu tinggi tingkatan konsumsi barang yang berhubungan dengan subjek. Yang ketiga adalah rasa ingin memiliki, yaitu bagaimana dorongan mereka untuk mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang yang berhubungan dengan subjek itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah loyalitas. Itu adalah bagaimana mereka bersedia untuk membeli hal-hal yang berhubungan dengan subjek terkait. Selain fanatik,
terdapat kebiasaan mengoleksi barang yang berkaitan dengan subjek itu sendiri. Hal ini menimbulkan perasaan puas dan juga bahagia. Selain itu, ini juga menyebabkan penggemar melakukan kebiasaan tersebut, yaitu mengoleksi barang dari apa yang mereka sukai. Selanjutnya, Ya, Korean Wave merupakan istilah yang sering digunakan untuk penyebaran budaya Korea pada suatu daerah. Biasanya, hal tersebut memicu warga di sebuah daerah yang terkena Korean Wave untuk mengetahui lebih dalam atas budaya yang dimiliki oleh Korea. Oleh karena itu, menurut Morrison, faktor yang paling luas dan abstrak yang memenuhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor budaya yang merupakan suatu kompleksitas dari makna, nilai norma, dan tradisi yang dipelajari dan dibagi oleh anggota suatu masyarakat. Selain itu, menurut peneliti, untuk menarik minat konsumsi konsumen terhadap suatu produk, faktor kebudayaan dapat dimanfaatkan oleh produsen. Dengan kata lain, konsumen akan memiliki experience yang lain yang tidak pernah didapatkan dengan membeli produk lokal. Inilah yang menyebabkan mengapa konsumen pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Keduanya, hubungan Korean Wave dengan minat belanja Korean Wave merupakan istilah yang sering digunakan untuk penyebaran budaya Korea pada suatu daerah. Biasanya, hal tersebut memicu warga di sebuah daerah yang terkena Korean Wave untuk mengetahui lebih dalam atas budaya yang dimiliki oleh Korea. Oleh karena itu, menurut Morrison, faktor yang paling luas dan abstrak yang memengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor budaya yang merupakan suatu kompleksitas dari makna, nilai norma, dan tradisi yang dipelajari dan dibagi oleh anggota suatu masyarakat. Selain itu, menurut peneliti, untuk menarik minat konsumsi konsumen terhadap suatu produk, faktor kebudayaan dapat dimanfaatkan oleh produsen. Dengan kata lain, konsumen akan memiliki experience yang lain yang tidak pernah didapatkan dengan membeli produk lokal. Inilah yang menyebabkan mengapa konsumen pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Next. berikut adalah lampiran daftar pustaka yang kami ambil. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.